Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami tentang mata kuliah Lab Statistika Bisnis. Next. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Puji Tentrem Mahanani, NPM saya 12020210077 sebagai ketua. Lalu ada anggota saya yaitu Muhammad Humaini, Rida Wadilah, Salsabila, Syifa Yasmin Maulida, Widi Lufitasari, dan Gilang Azhar Ramadan. Next. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tugas pertemuan ke-6. Soal ini akan dibacakan oleh teman saya. Silahkan. Sebuah pabrik selama ini memperkerjakan karyawannya dalam 4 shift atau satu shift terdiri atas sekelompok pekerja yang berlainan. Manajer pabrik tersebut ingin mengetahui apakah ada perbedaan produktivitas yang nyata di antara 4 kelompok kerja shift yang ada selama ini. Selama ini setiap kelompok kerja terdiri atas wanita semua atau pria semua, dan setelah kelompok pria bekerja 2 hari berturut-turut, ganti kelompok wanita atau tetap terbagi tempat kelompok yang bekerja. Demikian seterusnya, 2 hari untuk pria dan 2 hari untuk wanita. Berikut hasil pengamatan menggunakan banyak produksi selama 12 hari atau angka dalam unit. Ini adalah tabel yang akan kelompok kami kerjakan. Next. Pertanyaan 1. Tentukan rata-rata produksi pada masing-masing shift di kelompok pria dan wanita. 2. A. Apakah terdapat perbedaan rata-rata banyaknya produksi barang berdasarkan gender? B. Apakah terdapat perbedaan rata-rata banyaknya produksi barang berdasarkan shift kerja? C. Apakah terdapat perbedaan rata-rata banyaknya produksi barang berdasarkan interaksi gender dan shift kerja? 3. Kelompok apa saja yang berbeda berdasarkan shift kerja? Next. Uji normalitas. Hipotesis pada pengujian normalitas, H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Gambar di atas adalah hasil uji normalitas pengujian yang digunakan pada soal ini menggunakan Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov karena berdasarkan nilai SIK yang ada kurang dari alfa 0,05 sehingga H1 diterima yang berarti data tidak berdistribusi normal. Asumsi pertama pada pengujian ini ditolak. Next. Uji homogenitas variance output Levens test. Test of homogeneity of variance. Hipotesis 0, varian homogen. Hipotesis 1, varian tidak homogen. Pada uji Levens, test of equality of error variance menunjukkan bahwa nilai SIK yaitu 0,020 lebih kecil tingkat kesalahannya yaitu 0,05. Maka menerima hipotesis 1 yang berarti bahwa variabel produksi adalah tidak homogen. Asumsi homogenitas dalam two-way ANOVA tidak terpenuhi. Presentasi output uji two-way ANOVA. Output pertama atau between subjects factors, dalam output ini tampak untuk variabel gender terdapat 2 level kategori, sedangkan pada variabel shift terdapat 4 level kategori. Berikut tabelnya di sebelah kiri. Next. Output kedua, descriptive statistics. Nilai rata hasil produksi pada responden pria yang berdasarkan shift adalah sebagai berikut. 1 sama dengan 35,625, sama dengan 2 sama dengan 44,375, 3 sama dengan 44,375, dan yang keempat sama dengan 38,125. Nilai rata-rata hasil produksi pada responden wanita yang berdasarkan shift adalah sebagai berikut. 1 sama dengan 35,5, 2 sama dengan 40,5, 3 sama dengan 40,5, dan 4 sama dengan 44,75. Next. Selanjutnya ini adalah jawaban nomor 2, yaitu test of between subjects effects. Ini tabelnya. Next. Test of between subject effects adalah output untuk uji hipotesis penelitian atau menjawab perumusan masalah.
Berikut ini adalah penjelasan interpretasi. 1. Diperoleh nilai SIK sebesar 0,875 lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan hasil produksi responden berdasarkan gender. Yang kedua, diperoleh nilai SIK sebesar 0,053 lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan hasil produksi responden berdasarkan shift. Yang ketiga, diperoleh nilai SIK sebesar 0,214 lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi gender dengan shift dalam menentukan hasil produksi. Next. Post hoc test. Jawaban nomor 3. Berikut adalah tabel multiple comparison. Next. Post hoc test. Jawaban nomor 3. Satu, uji yang digunakan pada post hoc test ini menggunakan 2K HSD. Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui perbedaan hasil produksi pada shift yang berbeda. 2. Berdasarkan uji 2K HSD menunjukkan bahwa rata-rata hasil produksi responden dengan shift 1 berbeda dengan shift 2 dan shift 3. Bisa dilihat dari mean difference, dalam kurung perbedaan rata-rata, yang terdapat tanda bintang dan SIK lebih kecil 0,05, dalam kurung alfa tingkat kesalahan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.